Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kalau kemarin kita sampai ke perkalian bilangan berpangkat, ya. Sekarang kita lanjutkan ke pembagian dan perpangkatan. Kalau pada perkalian kemarin, ya, kalau basisnya sama maka pangkatnya dijumlahkan. Kemudian yang kedua, bila bilangan berpangkat dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikalikan, ya. Sekarang yang ketiga, pembagian dan perpangkatan. Sekarang kalian lihat tabel. Untuk pembagian pada perpangkatan, dilihat pada tabel sebelah kiri, 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4, ya. 3 pangkat 9 itu berarti perkalian bilangan yang sama sebanyak 9 kali. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 kali 3 kali 3 dikali 3 sebanyak 9 kali dibagi dengan 3 pangkat 4, berarti perkalian berulang 3 sebanyak 4 kali. Maka pangkatnya tadi kalau dia untuk pembagian dikurangkan, ya, berarti 9 dikurang 5. 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 9 dikurang 4. 9 dikurang 4 sama dengan 5. Maka hasilnya 3 pangkat 5. Untuk pembagian, Ibu ingatkan, pangkatnya dikurangkan. Kalau pada perkalian pangkatnya dijumlahkan. Kalau pembagian pangkatnya dikurangkan. Selanjutnya, pada baris yang kedua, kita lihat untuk pangkat yang basisnya negatif. Min 2 pangkat 6, ya, dibagi min 2 pangkat 3. Maka min 2 dikalikan sebanyak 6 kali dibagi min 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Maka hasilnya pangkatnya dikurangkan. Min 2 pangkat 6, ya, pangkatnya itu 6. Kemudian dibagi min 2 pangkat 3, berarti 6 dikurang 3. Ya, 6 dikurang 3, maka hasilnya min 2 pangkat 3 pada kolom terakhir. Ya, dilihat pada kolom terakhir itu hasilnya min 2 pangkat 3. Pangkatnya dikurangkan. Contohnya yang satu lagi, 6 pangkat 8 dibagi 6 pangkat 4. Berarti basisnya 6 dikalikan sebanyak 8 kali, ya, dibagi 6 dikalikan sebanyak 4 kali. Kalau dia pangkat 4, ya, berarti pangkatnya dikurangkan. 8 dikurang 4, maka hasilnya 6 pangkat 4. Dari sini, maka rumus dalam bentuk umumnya A pangkat M, ya, ini rumusnya. A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M dikurang N, ya. Pangkatnya dikurangkan. Ini rumus umumnya. Selanjutnya, membandingkan volume, ya, volume. Perhatikan gambar kubus di bawah ini. Ini ada kubus besar dengan panjang sisinya ada 4 satuan, ya, 4 satuan. Maka volumenya, kalau volume kubus itu rumusnya S pangkat 3, berarti volumenya 4 karena
ini panjangnya tadi 4 satuan, berarti volumenya 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 3 kali 4-nya ya. Kemudian yang kedua, kubus kecil. Dilihat kubus yang kecil yang bawahnya. Kubus kecil dengan S sama dengan panjang sisinya 2 satuan. Maka untuk kubus yang kedua ini atau gambar 1.4 ini, untuk mencari volumenya berarti 2 dikali 2 dikali 2. Ya. Perhatikan, untuk volume kubus besar 4 pangkat 3. Ya. 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 itu kan 2 pangkat 2, 4 kan? Berarti tutup kurung 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Dipangkatkan lagi 3. 3 tadi dari awalnya tadi. Berarti sama dengan 2 pangkat 6. Ya. Kalau dia pangkat yang dalam kurung tadi 2 dipangkatkan, kemudian tutup kurung dipangkatkan lagi, maka dikalikan pangkatnya seperti materi sebelumnya pertemuan pertama kemarin ya. Kalau dia pangkat dipangkatkan, maka dikalikan pangkatnya. 2 dikali 3, bukannya tambah 3, dikali 3. Berarti sama dengan 2 pangkat 6. Ya, itu untuk volume kubus yang besar. Kemudian volume kubus yang kecil. Berarti 2 pangkat 3. Ya. 2 pangkat 3 karena panjang sisinya 2 satuan. Kemudian volume kubus besar berbanding volume kubus kecil sama dengan volume kubus besar tadi 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3 volume kubus kecil, berarti sama dengan 2 pangkat dikurangkan, kalau dia dibagi 6 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 3. Ya. Berarti perbandingan antara volume kubus besar berbanding volume kubus kecil ya sama dengan 2 pangkat 3. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan perpangkatan pada pecahan. Bagaimana kalau dia perpangkatan pada pecahan? Sama saja. Kalau dia, kita lihat pada baris pertama, 2/3 pangkat 3 berarti sama, dikalikan sebanyak 3 kali. 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. Yang atasnya 2-nya berarti 2 pangkat 3 per yang bawahnya 3 pangkat 3. Kalau dia kurung dari atas sampai ke bawah berarti 2-nya itu pangkat 3 per 3-nya juga pangkat 3. Bentuk pada kolom yang terakhir sebelah kanan, bentuk pembagian pada perpangkatan. Sekarang pada baris kedua, negatif ya. Negatif min 2/3 dipangkatkan 3 ya, berarti min 2/3 dikali min 2/3 dikali min 2/3 sama dengan min, karena pangkatnya ganjil ya, karena min kali min plus, plus kali min min, berarti sama dengan min 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 ya, min 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Nah, kalau contoh yang ketiga ini pada baris ketiga, min 2/3 pangkatnya ada 4 ya. 4 itu berarti genap, maka hasilnya positif kalau pangkatnya genap. Misalnya ya, dari sini min 2/3 pangkat 4 itu berarti min 2/3 dikali min 2/3 dikali min 2/3 dikali min 2/3. Kemudian tandanya kita kalikan, negatif kali negatif jadi positif. Kemudian kalikan lagi negatif, negatif, kalikan negatif jadi positif. Kalau dia pangkatnya itu bilangan genap ya, 4, 6 dari 2, 2, 4, 6, 8, maka hasilnya positif. Ya, walaupun
basisnya itu adalah negatif. Berarti 2 lain dengan yang di atasnya. Kalau di atasnya pangkatnya ganjil, pangkat 3 ya, maka hasilnya negatif. Kalau yang bawahnya ini yang baris ketiga, maka dia hasilnya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Positif karena ada 4 kan pangkatnya. Genap, kemudian per 3 kali 3 kali 3 kali 3, maka hasilnya sama dengan 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 ya. Soalnya tadi negatif karena pangkatnya genap, maka hasilnya positif. Secara umum atau rumus umumnya, A per B pangkat N dapat diubah menjadi A pangkat A per B dalam kurung ini atas sampai bawah pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N ya. Berarti pangkat N itu milik A dan milik B karena kurungnya dari atas sampai ke bawah ya. Berarti A pangkat N dibagi B pangkat N. Sekarang hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama ya. Maksudnya basis yang sama itu angka yang sama. Berarti rumus umumnya ya, pembagian tadi A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan rumusnya A pangkat M dikurang N. Contoh 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 6 dikurang 4. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Hasilnya sama dengan 3 pangkat 2. Perpangkatan pada pecahan ya, perpangkatan pada pecahan, rumus umumnya A per B di dalam kurung A per B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. N itu milik A dan milik B karena kurungnya dari atas ke bawah ya. Contohnya 2 dalam kurung 2 per 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Baiklah, Ibu lanjutkan lagi untuk pangkat 0. Pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Perhatikan notasi berikut ini. 5.749 itu sama dengan 5.000 ditambah 700 ditambah 40 ditambah 9 sama dengan 5 kali 1.000. 5 kali 1.000 kan 5.000 ditambah 7 kali 100 ya, 700 itu. Kemudian ditambah lagi 4 kali 10 40 ditambah yang terakhirnya 9 kali 1 sama dengan 9. Jadi dari sini 5.749 itu sama dengan 5 dikali 10 pangkat 3 ditambah 7-nya dikali 10 pangkat 2 kalau ratusan ya, ditambah 4 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu kan 10 ditambah 9 kali 1 pangkat 0. 1 pangkat 0 itu sama dengan 1. Diingat ya, berapa saja dipangkatkan 0 sama dengan 1. Maka ya 5.749 itu sama dengan 5 dikali 10 pangkat 3 ditambah 7 dikali 10 pangkat 2 ditambah 4 dikali 10 pangkat 1 ditambah 9 dikali 1 pangkat 0. 1 pangkat 0 itu sama dengan 1. Berapa saja kalau dia dipangkatkan 0 maka hasilnya sama dengan 1. Ya, diingat itu. Selanjutnya pangkat 0 ya. Pangkat 0 kita lihat tabel
Suatu bilangan dikalikan 1 sama dengan bilangan itu sendiri. Ya, berapa saja dikalikan dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Misalnya 5 pangkat 3 dikali 1, tetap 5 pangkat 3. Kemudian 4 pangkat 2 dikali 1 sama dengan 4 pangkat 2. Bagaimana kalau yang tengah? Gunakan sifat operasi perkalian pada perpangkatan. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 0. Berapa saja kalau dia pangkat 0 tadi sama dengan 1 kan? Berarti sama dengan 5 pangkat 3 dikali 1 sama dengan 5 pangkat 3. 5 pangkat 0 sama dengan 1. Ya, diingat berapa saja pangkat 0 sama dengan 1. Yang baris kedua, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 0 itu sama dengan 4 pangkat 2 dikali 1. 4 pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti sama dengan 4 pangkat 2. Kesimpulan, 4 pangkat 0 itu sama dengan 1. Dari sini dapat disimpulkan untuk setiap A bilangan real tak 0. Ya. A pangkat 0 bernilai 1. Berapa saja dipangkatkan 0 nilainya adalah 1. Secara aljabar dapat ditulis kembali sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0. Ya, bilangan real dan tidak sama dengan 0. Misalnya 1 pangkat 0, 1. 2 pangkat 0, 1. 3 pangkat 0, 1. 4 pangkat 0, 1. 5 pangkat 0, 1. Dan seterusnya. Berapa saja kalau dia dipangkatkan 0 sama dengan 1. Paham anak-anak? Ya, diingat ya. Berapa saja kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Dalam kurung nomor 1, 2,3 pangkat min 3 dikali 2,3 pangkat 3. Ini basisnya sama, 2 pangkat 3 semua ya. Pangkat 2,3 semua. Ya, ini berarti sama dengan kalau dia kali maka pangkatnya ditambahkan. 2,3 yang atasnya tadi ditambahkan min 3 ditambah 3. Utang 3 dibayar 3. Berapa habis kan utangnya tinggal 0. 2,3 pangkat 0. Berapa saja dipangkatkan 0 sama dengan 1. Maka hasilnya sama dengan 1. Contoh yang kedua. Ini untuk pembagian. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Itu sama dengan dapat ditulis 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 2. 2 dikurang 2 berapa? 0 kan? Kalau pembagian dikurang pangkatnya. Kalau perkalian ditambah pangkatnya. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Berarti 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 sama dengan 1. Berapa saja kalau dia dipangkatkan 0 maka hasilnya sama dengan 1. Bagaimana untuk pangkat negatif? Sekarang selanjutnya diingat untuk pangkat negatif. Coba amati pola dan operasi perpangkatan berikut. Sekarang kita lihat bilangan 1/2. Itu sama dengan 1/2 pangkat 1. 2 pangkat 1 2 kan? Dari sini ya, 1/2 sama dengan 1 dibagi 2 sama dengan 1 tadi kan sama dengan 2 pangkat 0 dibagi ya 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kalau dia bagi pangkatnya dikurangkan, 0 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat min 1. Maka kesimpulannya 1/2 pangkat 1 itu sama dengan, karena per ya, sama dengan, karena di bawah 1/2 pangkat 1 naik ke atas jadi negatif, sama dengan 2 pangkat min 1 ya.
Kalau bawahnya pangkatnya positif, naik ke atas jadi pangkatnya negatif. Misalnya 1/4, yang tengah 1/4 itu sama dengan 1/2 pangkat 2. 1/2 pangkat 2 itu sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 2. 1 itu sama dengan 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 2. Sama dengan, kalau dia bagi dikurangkan pangkatnya, 0 dikurang 2. Berarti sama dengan 2 pangkat min 2. Ya. Berarti 1/2, kesimpulan 1/2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat min 2. Ya. Maka hasilnya 2 pangkat min 2. Kalau dia 1/8, yang bawah sekali, itu 1/8 itu sama dengan 1/2 pangkat 3. Ya, kok 2 pangkat 3? Ya, karena 2 dikali 2 4, dikalikan 2 lagi 8. Berarti dia pangkatnya 3. 1/2 pangkat 3. Kemudian kolom yang tengah, 1/2 pangkat 3 itu sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 3. Sama dengan 1 itu sama dengan 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 3. Sama dengan 2 pangkat 0 dikurang 3. Ya, kalau bagi kurang, sama dengan 2 pangkat min 3. Maka disimpulkan 1/2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat min 3. Pindah ke atas jadi min pangkatnya. Ya. Untuk sekarang bagaimana kalau dia berbentuk ini ribuan, gunakan sifat pengantar bagian pangkatan. Kemudian kalau 1000 itu sama dengan 10 pangkat 3. Kalau dia 100 itu sama dengan 10 pangkat 2. Kalau dia 1/100, ya, berarti kalau karena dia di bawah, kalau 100 tadi 10 pangkat 2. Kalau 1/100 berarti sama dengan 10 pangkat min 2. Ya. Untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat berlaku, A pangkat min N itu A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N, ya. Kalau dia pangkatnya min, pindah ke bawah jadi positif, 1/A pangkat N. Untuk A tidak sama dengan 0, A bilangan real dan N bilangan bulat. Sekarang contoh soal. Negatif 4 pangkat 6 dibagi negatif 4 pangkat 8 sama dengan negatif 4, 6 dikurang 8. Ya, dikurangkan kalau pembagian, sama dengan negatif 4 pangkat min 2. Karena pangkat min 2, maka jadi 1 per negatif 4, jadi positif pangkatnya, pangkat 2. Bagaimana kalau contoh yang kedua? Yang contoh yang kedua, perhatikan. Ini menggunakan variabel 4 kali T pangkat 3 dibagi T pangkat 5 sama dengan 4-nya tetap dikali T-nya yang atas 3 dikurang 5. Kalau bagi kurang, ya, berarti 4 kali T 3 kurang 5 lebih besar pengurangnya pangkat min 2. Karena pangkat min 2-nya di atas, pindah ke bawah jadi 4 per T pangkat 2. Pangkat negatif pindah ke bawah jadi positif. Ya. Sekarang tugas kalian kerjakan latihan tugas kedua. Ini seperti contoh yang telah Ibu jelaskan di atas, ya. Kerjakan latihan berikut di buku latihan atau di kertas lembar. Kemudian nanti kalian kumpul ke WA Ibu, ya, langsung ke WA Ibu. Kalian lihat contoh soal yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kerjakan nomor 1 sampai 5. Ibu rasa cukup sampai di sini penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.